Gadis miskin ini jelas-jelas berniat baik menyelamatkan nyawa, tapi malah ditunjuk dan dimaki-maki oleh sekelompok dokter gadungan segebak anak kemarin sore yang asal-usulnya tidak jelas. Detak jantung nenek di ranjang tiba-tiba berhenti. Sekelompok dokter itu panik bukan main tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Gadis itu langsung menerobos maju, mendorong minggir para dokter gadungan itu, dan dengan akurat mendiagnosis bahwa si nenek mengalami penggumpalan darah akut. Dengan tegas ia memerintahkan semua orang untuk keluar, dan belak-belakan berkata bahwa nyawanya hanya bisa diselamatkan jika pembuluh darahnya segera dilancarkan. Namun kerabat jahat di sebelahnya malah menyisindir sinis. Mereka bersikeras menuduh gadis itu sebagai penipu yang pasti akan membunuh si nenek. Dokter gadungan itu lebih arogan lagi, ia berteriak di depan umum dan bersumpah, jika gadis itu bisa menghidupkannya, ia akan mempenggal kepalanya sendiri untuk dijadikan bola tendangan oleh gadis itu. Menghadapi segala halangan dari orang-orang ini, pria yang sangat berkuasa itu justru memilih untuk mendukung si gadis sepenuhnya. Ia dengan mendominasi membentak semua orang agar keluar, dan menyerahkan nyawa neneknya sepenuhnya ke tangan gadis yang baru saja ia kenal ini. Sebenarnya gadis itu sama sekali bukan dokter dewa yang mereka undang. Ia hanya salah naik mobil, dan tanpa sengaja dibawa oleh anak buah pria itu ke rumah mewahnya. Namun saat gadis itu sendirian di kamar dan berpacu dengan waktu melakukan akupunktur untuk menyelamatkannya, sekretaris pria itu tiba-tiba berlari panik. Ia melapor bahwa dokter dewa yang mereka hubungi dengan hirahe tinggi ternyata palsu dan sama sekali tidak menerima pesanan itu. Pria itu seketika panik. Mengira gadis di dalam benar-benar penipu yang mengincar harta dan nyawa, ia bergegas maju dengan amarah, mendobrak pintu dan berteriak keras, "Hentikan!" Tapi di detik berikutnya, semua orang tersenggang. Detak jantung di monitor yang awalnya berupa garis lurus, secara ajaib kembali berdetak dengan kuat. Gadis itu tidak hanya bersal menarik paksa si nenek dari ambang kematian, tetapi juga dengan santai menulis selembar resep obat. Ia dengan bangga menyatakan bahwa asalkan minum obat tepat waktu, nenek itu hidup temsetuan lagi pun tidak masalah. Melihat sang nenek hidup kembali, dokter gadungan dan kerabat yang tadinya sangat arogan, seketika tertampar kenyataan, mereka ketakutan, mundur ke samping dan tak berani berkutik sedikit pun. Pria arogan itu kini menatap dengan penuh rasa bersalah. Ia tidak hanya menundukkan kepala di depan umum untuk meminta maaf secara tulus kepada gadis itu, tetapi juga langsung mengeluarkan cek bayaran fantastis dan memberikannya. Namun menatap cek di depannya, gadis itu sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar di dalam hatinya. Kembalinya yang luar biasa kali ini sama sekali bukan demi uang, melainkan untuk menuntut balas hutang darah satu persatu dari mereka yang pernah menyakitinya.